Perkenalkan, nama saya Aula Prasali Asraini dengan NIM 21202075, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Sapa Palembang. Hai adik-adik, setelah menyimak video ini, peserta didik diharapkan dapat memahami komponen kimiawi penyusun sel. Apakah kalian sudah tahu apa saja komponen kimiawi pada penyusun sel? Namun sebelumnya, apa itu sel sendiri? Jadi, sel merupakan unit terkecil makhluk hidup yang dapat melakukan proses kehidupan. Nah, walaupun ukurannya kecil, tapi perannya sangat besar ya. Lalu, tersusun atas apa aja ya sel ini? Mari kita bahas sama-sama mengenai komponen kimiawi penyusun sel. Nah, komponen kimiawi penyusun sel ada unsur dan ada senyawa. Nah, unsur yang menyusun sel itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama unsur makro, yang artinya banyak ditemukan di dalam sel. Yang kedua adalah unsur mikro, yang artinya ditemukan sedikit di dalam sel. Selanjutnya kita bahas mengenai senyawa penyusun sel. Senyawa juga dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, organik yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Yang kedua, anorganik yang terdiri dari air, garam mineral, gas, dan vitamin. Selanjutnya, yuk kita bahas satu persatu. Senyawa organik. Senyawa yang pertama yaitu adalah karbohidrat. Karbohidrat tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki fungsi diantaranya yaitu sebagai sumber energi sel dan komponen penting untuk dinding sel. Nah, karbohidrat pada membran sel yaitu berupa polisakarida dan olisakarida yang bisa berikatan dengan protein dan lipid membentuk glikoprotein dan glikolipid. Nah, karbohidrat juga berfungsi sebagai bahan baku proses respirasi sel. Yang kedua, protein. Protein merupakan organik terbesar penyusun sel. Protein tersusun atas asam amino dan beberapa unsur lainnya. Nah, protein penyusun sel dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, protein struktural yang berperan dalam struktur sel. Yang kedua, protein fungsional yang berperan dalam pengaturan aktivitas sel, contohnya enzim dan hormon. Yang ketiga ada lemak atau lipid yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Di dalam sel terdapat banyak lipid penting, di antaranya yaitu fosfolipid, glikolipid, dan steroid. Tetapi yang paling banyak yaitu fosfolipid. Fungsi dari lipid yaitu membentuk membran plasma bersama karbohidrat dan protein dan sebagai sumber energi cadangan sel. Yang terakhir, asam nukleat. Asam nukleat merupakan polinukleotida. Ada dua macam asam nukleat yaitu asam DNA dan asam RNA. Adapun fungsi dari asam nukleat adalah untuk mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Asam nukleat merupakan polimer nukleotida. Selanjutnya, senyawa anorganik. Kita akan membahas apa aja senyawa anorganik. Yang pertama ada air. Air merupakan komponen utama dalam protoplasma, terdiri dari 50-95%. Fungsi dari air adalah yang pertama, media reaksi kimia sel. Yang kedua, sebagai bahan baku hidrolisis transportasi zat. Yang kedua, garam mineral.
yang mengalami ionisasi dalam protoplasma membentuk ion berupa kation dan anion. Ion-ion ini memiliki fungsi mempertahankan tekanan osmotik, menjaga keseimbangan asam basa, contohnya sulfat, kalium dihidrogenfosfat, dan hidrat, dan natrium karbonat. Komponen yang ketiga yaitu vitamin. Vitamin memang dibutuhkan dalam jumlah kecil, akan tetapi ia harus ada untuk menjaga berbagai fungsi sel dalam proses metabolisme. Nah, peran vitamin yang pertama itu mempertahankan fungsi metabolisme, pertumbuhan, dan sebagai penghancur radikal bebas. Contohnya vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, dan vitamin H. Komponen yang terakhir yaitu gas. Gas yang terlibat dalam aktivitas sel adalah oksigen yang berperan dalam respirasi sel. Karbon dioksida, hasil samping respirasi sel dan fermentasi sel. Kalau bagi tumbuhan untuk fotosintesis, amonia, zat sisa dari pemicahan senyawa protein. Bagaimana, sudah paham belum tentang komponen kimiawi penyusun sel? Cukup sekian ya penjelasan dari kakak. Terima kasih, sampai jumpa.